Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before start the lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study about akidah akhlak, religion, ya. Kita akan belajar tentang akhlakul madmumah. Akhlakul madmumah yang kita bahas pertama yaitu pesimis, depend on others, hopeless and greedy. Pesimis, bahasa Indonesia tetap pesimis, bergantung kepada orang lain atau bergantung kepada selain Allah. Yang ketiga yaitu putus asa, dan yang terakhir yaitu serakah. Oke, Mister langsung untuk materi bisa kalian baca di buku Religion. Mister akan jelaskan tambahannya, ya. Yaitu pertama, ketika kamu merasa pesimis pada dirimu sendiri, oke. Yang pertama adalah coba lakukan dengan cara yang lain. Biasanya kita pesimis karena kita hanya tahu satu cara. Yang kedua, ingat atau ulangi niatnya. Ketika kita pesimis, kita kadang lupa niat kita apa sebenarnya. Oke. Dan yang paling penting yaitu yang ketiga ini sebenarnya yang paling utama, yaitu ingatlah bahwasanya hanya Allah yang memberi kita segala sesuatu. Jadi kita harus selalu optimis dengan apa yang sudah diberi Allah kepada kita, kemampuan apa yang diberi Allah kepada kita. Oke. Jadi ketika pesimis, ingat niat kita dan jadikan tujuan dari niat kita itu adalah niat untuk mencari ridhonya Allah. Sehingga pesimis itu bisa kita hindari. Pesimis ini sungguh termasuk sifat yang sangat perlu untuk kita hindari. Karena pesimis adalah ciri-ciri orang gagal. Oke, next. Lalu yang kedua yaitu bergantung kepada selain Allah. Bagaimana cara kita terhindar dari bergantung kepada selain Allah? Tentunya kita harus ingat bahwasanya apapun itu harus kita gantungkan, harus kita bersandar kepada Allah. Tidak ada tempat bersandar yang layak kecuali Allah. Kita melakukan sesuatu, kita menunggu sesuatu, apapun itu bergantunglah kepada Allah. Termasuk untuk kita besok makan apa, nanti makan apa, kita harus memiliki sikap di dalam hati kita, oh nanti Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Walaupun toh kita harus tetap berusaha, nggak hanya bergantung pasrah saja, tetapi harus ada ikhtiar seperti akhlakul mahmudah yang sebelum AHA kemarin kita bahas. Jadi kita harus tetap berusaha dan juga berpasrah diri kepada Allah, bukan berpasrah kepada selain Allah. Dan ingat bahwasanya kita itu sebagai manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Kalau ciptaan Allah yang paling sempurna, maka kita tidak perlu bergantung kepada makhluk Allah yang tidak sempurna. Contohnya apa, Mister? Oke, contohnya kita tahu bahwasannya banyak sekali, walaupun itu nyata atau enggak, banyak manusia yang bergantung kepada dukun, banyak manusia yang bergantung kepada jin, setan, bahkan kepada tumbuhan ataupun hewan yang dianggap itu sakral. Nah, itu sangat dilarang oleh Allah karena ini mendekati yang namanya syirik. Dan syirik itu adalah dosa terbesar. Kita itu manusia, makhluk yang paling sempurna. Oleh karena itu, kita hanya bisa bergantung apapun kepada Allah. Berpasrah diri hanya kepada Allah. Tawakal. Oke, next. Lalu yang ketiga yaitu ada sikap putus asa. Oke, putus asa itu biasanya akan didapati manusia ketika dia sudah berusaha tapi tidak dapat hasil yang sesuai dengan keinginannya. Oke, bagaimana? Ya, memang putus asa itu sangat dilarang, tetapi kita kadang sering merasakan itu. Putus asa yang levelnya kecil itu kita bisa sebut dengan kecewa. Ketika kita kecewa, kita lupa bahwasanya kita lupa untuk bertawakal, lupa mensyukuri nikmat Allah, lupa bahwasannya kita masih depend on other atau bergantung kepada selain Allah. Ketika kita putus asa, kecewa,
kita harus ingat kembali bahwasannya apapun itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Hasil yang kita dapat walaupun tidak sesuai dengan kemauan kita, itu merupakan hasil yang terbaik bagi kita, karena takdir Allah nggak mungkin salah. Bisa saja dengan mungkin ketidakinginan kita itu menjadi kenyataan, tapi dengan itu yang terbaik kita akan menjadi lebih semangat lagi sehingga tidak putus asa untuk menggapai cita-cita kita lebih tinggi. Itu adalah kecewa atau putus asa. Kita sangat dilarang untuk putus asa karena kita tahu bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang menentukan, ya, al-muqaddim, dan hanya Allah yang tahu yang terbaik buat kita sebagai makhluknya. Oke, selanjutnya greedy itu adalah serakah. Kita tahu bahwasanya serakah itu sangat dilarang oleh Islam. Bahkan Allah itu melarang umat muslim untuk serakah. Kenapa? Karena sejatinya kita sebagai umat muslim itu memiliki target akhirat, yaitu surga dan ridhonya Allah. Sedangkan kita tahu bahwasanya orang yang serakah itu tidak pernah menargetkan akan akhirat. Targetnya hanya akan dunia, uang, tahta, jabatan, semuanya yang di dunia itu seakan-akan dia mau kuasai sendiri. Itulah orang yang serakah. Udah kaya masih pengen kaya lagi, udah kaya pelit lagi. Ya, itu seperti itu orang serakah. Bukan berarti umat Islam melarang untuk menjadi kaya, bukan. Tetapi kita dilarang untuk serakah. Serakah itu menghalalkan segala cara agar tujuan kita tercapai, yaitu tujuan tentang dunia. Itu serakah. Berbeda dengan umat muslim yang memiliki tujuan untuk akhirat, kita akan mencoba untuk berusaha untuk menggapai cita-cita kita, tujuan kita sebaik mungkin, tetapi hasilnya tetap kita pasrahkan kepada Allah. Kita terima dengan lapang dada apapun hasilnya itu. Nah, orang serakah itu tidak. Orang serakah akan terus berusaha untuk mendapatkan yang dia mau, memiliki apapun yang dia mau. Bahkan hak orang lain bisa direbut. Maka serakah ini sangat berakibat negatif, ya. Efeknya jelas merugikan diri sendiri karena tidak terhindar dari sifat serakah ini. Yang kedua, sangat merugikan keluarga dan orang yang ada di sekitarnya, karena otomatis hak-hak dari orang di sekitarnya akan direbut oleh orang serakah tersebut. Oke, mungkin itu saja yang Mister jelaskan. Tugasnya yaitu mengerjakan religion book, ya, bab akhlakul madmumah, halaman 38, 39 sampai halaman 42. Oke. Jadi ada yang bukan critical thinking. Itu aja tugasnya. Mungkin itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.